Honda adalah produsen motor nomor satu di Indonesia. Penjualan motornya benar-benar gila-gilaan. Bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan penjualan Honda Beat. Nggak cuma di Honda Beat aja, karena di beberapa model lainnya motor Honda juga laris manis aja. PCX laris, Honda Vario laris. Ya, hampir semua produk unggulan mereka laris semua. Tapi jika dilihat-lihat lagi, Honda bisa menjual motor di segmen yang sudah ada aja. Bagaimana jika Honda menjual motor di segmen baru, yang mana pasar motor ini masih mentah seperti pasar motor listrik? Apakah akan laku? Jawabannya sayangnya nggak laku. Kita ambil contoh motor yang lagi viral satu ini, yaitu Honda QV-e. Jadi Honda memperkenalkan motor listrik yang bernama Honda QV-e pada akhir tahun 2024 kemarin. Bisa dibilang ini adalah proyek ambisius Honda untuk menguasai pasar motor listrik yang masih mentah ini. Motor ini diketahui memiliki spesifikasi yang cukup untuk jadi motor listrik harian, yang mana motor ini memiliki spesifikasi mesin di 6 kW atau kilowatt di 3500 rpm dan torsi maksimalnya di 22 Nm. Untuk menghasilkan tenaga segitu, motor ini menggunakan mesin tipe DC brushless. Menariknya, motor ini walaupun motor listrik tapi memiliki dimensi kayak motor konvensional, yang mana panjangnya ada di 1889 mm, lebarnya ada di 664 mm, dan tingginya ada di 1096 mm dengan jarak sumber roda ada di 1310 mm. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini memiliki berat kosong ada di 117 kg. Cukup berat untuk sebuah motor listrik. Kemudian selain itu, motor ini menggunakan baterai lithium ion pastinya dengan spesifikasi 50,26 volt 2 piece yang memiliki kapasitas di 29,4 Ah di setiap masing-masing baterainya. Dengan baterai sebesar itu, berat baterainya aja bisa sampai 10 kg lebih untuk masing-masing baterainya. Jika menggunakan dua baterai berarti berat baterainya aja bisa 20 kg lebih. Namun dengan baterai yang besar dan berat, motor ini bisa memiliki jarak tempuh sampai 80 km dengan kecepatan maksimal di 83 km per jam. Dengan hal yang ada, motor ini dijual dengan harga Rp54.450.000 untuk tipe QV dan Rp59.650.000 untuk tipe Roadsing Duo. Ya, mahal banget untuk sebuah motor listrik yang dijual di negara berkembang. Dengan harga yang mahal tersebut, akhirnya motor ini nggak laku. Menariknya, karena nggak laku, akhirnya kita bisa melihat berita ini. Ya, motor ini didiskon hampir 40 juta rupiah, yang mana kalian bisa membeli motor ini dengan harga 19 juta rupiah aja. Pertanyaannya, kenapa harus didiskon? Apakah Honda nggak rugi? Apakah Honda pengen buang sisa stok motor ini aja? Jika iya, bagaimana dengan after sales motor ini nanti? Kita jawab yang pertama dulu, kenapa harus didiskon? Alasan kasarnya tentu aja motor ini nggak laku. Namun, Honda memperhalus bahasanya dengan mengatakan Honda memberikan diskon agar calon konsumen dapat memiliki dan merasakan quality, safety, dan reliability dari sepeda motor listrik Honda. Halus banget bahasanya memang. Tapi emang benar sih, siapa yang nggak tertarik dengan motor secanggih ini dengan harga yang cukup murah? Namun apakah motor ini layak dibeli dengan harga yang cuma jadi 19 jutaan aja? Jawabannya sebenarnya cukup layak, karena motor ini sebenarnya cukup oke. Emangnya oke? Kita lihat dulu letak motor penggeraknya, yang mana kebanyakan motor listrik motornya ada di roda. Tapi di motor ini, motor penggeraknya ada di arm atau crankcase, yang berarti motor ini seharusnya bisa lebih awet karena tidak berputar dengan roda. Selain itu, dengan kondisi ini, kalian juga bisa merasakan sensasi menaiki motor ini seperti motor konvensional kayak nggak ada perbedaannya. Dengan hal itu aja, jadinya ya, motor ini sepertinya cukup menarik. Namun dibalik kemenarikan motor ini ada sesuatu hal yang perlu kita pikirin, yaitu charging motor ini merepotkan. Yang mana kalian harus melepaskan baterai motor ini dari motor terus tempelin di dockingnya. Jadi ya, ini cukup merepotkan, tidak langsung dicolok di motornya. Yang berarti 1 tahun kalian aktif naik motor ini dan melakukan charging motor ini, dijamin tangan kalian akan berurat dan berotot karena emang cukup berat. Selain itu, buat kalian yang memiliki daya listrik rendah di rumahnya, kalian harus perhatikan juga karena konsumsi listriknya cukup besar, yang mana ada orang yang sudah melakukan perhitungan charging motor ini. Tertulis di brosur, motor ini memiliki voltase baterai sekitar 50,26 volt. Namun pada kenyataannya, voltase yang dibutuhkan untuk mencharge baterai motor ini sekitar 58,7 volt di 6,8 ampere. Yang berarti jika listrik kalian cuma 450 watt akan ngejeprut jika ngecas sekaligus. Kemudian apakah Honda tidak merugi dengan mendiskon besar-besaran motor ini?
Jawabannya tentu aja pasti akan merugi. Jika dilihat dari spesifikasinya, tidak mungkin harga produksi motor ini di bawah 20 juta rupiah, apalagi baterainya aja cukup besar. Namun kenapa Honda mau merugi? Alasan yang pertama tentu aja agar pasar merasakan motor ini agar mereka mau bertransisi ke motor Honda yang listrik. Alasan kedua, tidak ada produsen Jepang lain yang mau memulai hal ini, dan kali ini Honda harus berkorban. Kita ambil contoh. Ketika motor Matic baru muncul di permukaan, Yamaha adalah produsen yang membentuk pasar dan mengedukasi konsumen dengan Yamaha Mio-nya. Setelah Yamaha Mio sukses, Honda tinggal mengekor, tanpa memberikan edukasi, tanpa membentuk pasar. Tiba-tiba dia bisa menguasai pasar. Sedangkan ketika Yamaha pasif dalam segmen motor Matic, tentu aja Honda harus berkorban dalam hal ini. Sayangnya, Honda melakukan hal ini dengan cara yang agak kasar, yaitu main diskon gede-gedean. Ya, Honda tidak bermain halus seperti Yamaha yang memberikan edukasi aja. Mereka langsung kasih diskon gede-gedean supaya motor ini menarik. Tapi dengan adanya diskon sebesar ini, kita terkadang bukannya tertarik, malah semakin ragu. Yang mana bagaimana nasib motor ini ke depannya? Jika Honda memang hanya ingin ngabisin stok motor ini aja, gimana dengan spare partnya? Bagaimana dengan after salesnya? Dan bagaimana dengan harga jual kembalinya? Karena yang kalian tahu, orang yang beli merek Honda kebanyakan memikirkan harga jual kembali. Kita ambil kasus terburuk dulu. Jika Honda memang hanya ingin ngabisin stok doang, kemungkinan spare partnya akan sedikit sulit didapatkan. Tapi pasti masih bisa didapatkan, tapi hanya inden aja. Selain itu, untuk after salesnya termasuk service center, jika motor ini mengalami kerusakan yang abnormal alias nggak biasa, dealer kemungkinan besar akan sedikit membutuhkan waktu atau kesulitan untuk membenarkan motor ini. Kenapa bisa? Ya karena alat penunjangnya tentu aja tidak lengkap, apalagi untuk dealer-dealer kecil. Tentu aja ini semakin merepotkan. Dan terakhir, jika motor ini tidak dijual secara baru lagi oleh Honda, harga bekasnya kemungkinan akan anjlok. Ya udah pasti anjlok sih, mana mungkin harga kendaraan listrik stabil. Karena hampir semua kendaraan listrik, mau motor ataupun mobil ya pasti anjlok. Iya kan? Kemudian terakhir, siapa pasar motor ini sebenarnya? Jawabannya tentu aja orang-orang yang pengen beralih ke motor listrik tapi tidak mau mengeluarkan budget yang besar. Sepeda listrik bukanlah jawaban buat kendaraan harian, tapi motor listrik bisa menjadi alternatif lainnya untuk motor harian. Jadi ya, motor ini buat orang-orang yang pengen beralih ke motor listrik. Tapi ada satu hal lagi, pasar motor ini tentu aja orang-orang yang nggak peduli dengan harga jual kembali. Karena hampir tidak mungkin jika kalian memikirkan harga jual untuk membeli motor ini. Karena sekali lagi, harga bekas motor listrik pasti anjlok banget. Dan terakhir, pasar motor ini adalah orang yang mau repot. Ya, repot dalam hal melakukan pengisian daya motor ini. Udah bawanya repot, ditambah charging stationnya untuk motor juga masih sangat minim di Indonesia. Jadinya ya, motor ini khusus orang yang mau repot. Tapi apakah motor ini layak dibeli? Jika kita ngomongin desain, sejauh ini Honda QV adalah motor listrik yang memiliki desain yang oke. Kemudian jika kita ngomongin jarak tempuh, Honda QV juga cukup oke. Namun jika kita ngomongin chargingnya, Honda QV butuh effort lebih. Tapi sejauh ini cuma di chargingnya aja yang repot. Jika kita lihat spesifikasi, desain, dan harga yang cuma segitu, Honda QV tentu aja cukup layak kalian beli sebagai motor transisi dari bensin ke listrik. Lagian, daripada beli Honda Beat mulu, sekali-sekali bantuin Honda membentuk pasar, biar Yamaha yang ikutin pasar. BTW, ini adalah kondisi yang membuktikan kalau Honda memang membutuhkan Yamaha untuk membentuk pasar. Kalau Honda yang membentuk pasar, mainnya ya begini, kasar banget, main diskon aja. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.